Mungkin kau bertanya, bagaimana cara aku mengaplikasikan kuasa darah Yesus dalam kehidupanku? Gampang, caranya adalah dengan percaya. Engkau hanya perlu menerima bahwa darah Yesus telah dicurahkan dalam hidupmu untuk menebus segala dosamu. Dan setelah itu engkau mempercayainya dalam hatimu. Dan engkau mengakuinya dengan mulutmu bahwa darah Yesus telah menebus engkau sebagai orang berdosa. Telah membersihkan segala dosamu. Oh, darah yang mahal itu, darah Yesus, darah yang mahal dan spesial itu telah menebus engkau dari cara hidupmu yang sia-sia. Dan saya berdoa, semua saudara yang mendengar firman ini akan menerima kuasa darah Yesus, akan mengambil keputusanmu untuk mempercayai kuasa darah Yesus. Dan dengan demikian bisa diaplikasikan dalam kehidupan saudara. Hari ini, buka hatimu lebar-lebar. Terimalah darah Yesus. Percaya kepada kuasa darah Yesus akan menyucikan segala dosamu. Maka engkau akan disucikan oleh kuasa darahnya. Engkau bersih sepenuhnya. Engkau bersih sepenuhnya. Sama seperti orang yang belum pernah berdosa sama sekali. Nature kehidupanmu akan diubahkan menjadi putih seputih salju. Sama seperti darah Yesus itu sendiri. Dan ketika engkau membuka hatimu, menerima penebusan oleh darah Yesus, maka Yesus itu sendiri akan masuk ke dalam hidupmu, akan masuk ke dalam hatimu, sehingga engkau benar-benar disucikan dari segala kuasa dosa. Engkau bisa menaklukkan dosa sebagaimana Yesus telah menaklukkan dosa. Engkau bisa menaklukkan kuasa iblis sebagaimana Yesus telah menaklukkan kuasa iblis. Bahkan engkau bisa menaklukkan kuasa maut sebagaimana Yesus dapat menaklukkan kuasa maut. Hari ini buka hatimu lebar-lebar dan terimalah penebusan oleh darah Yesus. Nah, itu adalah kuasa darah Yesus yang diaplikasikan secara internal dalam kehidupan kita, menyucikan bagian dalam dari hidup kita, saudara-saudara, sehingga kita benar-benar putih bersih di hadapan Allah. Karena kita sama sekali tidak bisa mengandalkan kesalehan dan kebenaran kita sendiri. Alkitab berkata, kesalahan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak memperhitungkan kebenaran dari kesalahan kita dalam hidup kita. Tuhan memperhitungkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya sebagai kebenaran bagi kita. Jadi masalahnya bukan apakah engkau saleh atau tidak saleh, saudara. Karena mungkin ada beberapa orang yang berkata, aku rasa selama ini aku hidup baik-baik saja. Aku ini orang saleh. Aku ini orang taat beragama, orang yang suka memberi kepada orang miskin dan sebagainya. Engkau telah menjalani hidupmu dengan baik. Tapi permasalahan sekarang bukan apakah engkau ini orang saleh atau bukan. Tapi engkau mewarisi dosa Adam. Sehingga sekalipun engkau saleh, tapi di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, kesalehanmu cuma seperti kain kotor. Dan itu sebabnya engkau perlu mengambil keputusan untuk percaya kepada kuasa darah Yesus yang seperti anak darah domba dalam perjanjian lama yang bisa menyucikan manusia dari semua dosa. Dan saya percaya ketika engkau percaya kepada kuasa darah Yesus, maka Yesus akan menyucikan hatimu dari segala dosa dan membebaskan hidupmu dari perbudakan belenggu dosa. Terimalah pada hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, darah Yesus bisa diaplikasikan secara eksternal untuk proteksi diri kita. Kalau sudah baca dalam Keluaran pasal 12, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Keluaran pasal 12, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah di situ, mari kita baca bersama-sama. Saya membaca di sini, saudara membaca di rumah supaya saudara bersuara juga mendengarkan firman yang saudara baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan.
dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Waktu itu Tuhan geram terhadap Mesir karena tidak mau membebaskan umatnya Israel. Nah, Tuhan menulahi Mesir dengan 10 tulah, dan ini adalah kisah tentang tulah yang ke-10 yang terakhir. Tulah kematian dari anak-anak sulung saudara. Dan Tuhan berkata bagi umat Tuhan supaya tidak kena tulah yang sama seperti untuk mengambil nyawa dari semua anak sulung di Mesir, baik manusia maupun binatang, saudara-saudara. Maka kalau malaikat maut melihat tanda darah, maka maut tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Kemusnahan tidak dialami oleh umat Tuhan yang memiliki tanda darah di depan pintu rumahnya. Ini adalah lambang bahwa kalau kita mengaplikasikan darah Yesus secara eksternal dalam hidup kita, maka darah Yesus bisa melindungi kita, memproteksi hidup kita dari semua tulah yang ada dalam dunia ini, sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami oleh orang dunia ini, saudara. Itu sebabnya pastikan ada tanda darah Yesus dalam hidupmu. Pastikan tanda darah ada di dahimu, ada di pikiranmu, ada di tanganmu, ada di perbuatanmu. Pastikan selama ini dalam perkataan dan perbuatanmu, dalam pikiranmu, engkau selalu mengaplikasikan tanda darah sehingga setiap tulah yang datang, setiap malaikat maut yang datang, setiap maut mau datang masuk ke dalam rumahmu. Kalau maut itu melihat tanda darah di dalam hidupmu, maka maut tidak bisa menjamah hidupmu. Engkau akan terlewat dari tulah yang ada. Kenapa? Ada tanda darah Yesus. Itu sebabnya semua yang mengaplikasikan darah Yesus dalam hidupnya, baik secara internal maupun secara eksternal, saudara-saudara, di dalam hatinya, darah Yesus akan membersihkan hatinya. Dan kalau dia mengaplikasikan kuasa darah Yesus di dalam pikirannya, di dalam perbuatannya, di dalam perkataannya, maka saya percaya darah Yesus akan melindungi saudara semua yang mengaplikasikan darah Yesus dalam kehidupanmu, akan melindungi engkau dari serangan, tulah, wabah, atau maut sekalipun.